Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita berada di tempat yang mulia ini untuk menunaikan sholat Jum'ah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada penghulu para nabi dan rasul, sekaligus pelita kegelapan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga terlimpah kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, hingga kepada kita semua yang semoga diberi kekuatan mengikuti ajarannya, serta di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum melanjutkan khutbah ini, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama mempertahankan sekaligus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab takwa merupakan bekal terbaik kita menghadapi kehidupan akhirat kelak, di samping sebagai perisai diri kita dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, perlu kita ketahui bersama bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat sangat bergantung kepada kesehatan dan kejernihan hati. Sementara kesehatan dan kejernihan hati sangat bergantung kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat terpuji di dalamnya, serta seberapa jauh ia dari sifat-sifat tercela yang biasa bersarang di dalamnya. Marilah kita simak beberapa firman Allah dalam Al-Quran yang merupakan petikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuhsini yauma yub'asun, yauma la yanfa'u malu wala banuna ila aman atallaha biqalbin salim. Yang artinya, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta
dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Melalui ayat tersebut jelas sekali bahwa orang yang selamat di akhirat adalah orang yang membawa hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan kepada Allah, bersih dari sifat-sifat tercela, serta bersih dari berbagai penyakit hati. Selain itu, hati yang bersih juga merupakan sarana untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati. Maka kunci-kunci meraih ketenangan hati inilah yang akan membahas kita pada kesempatan hari ini. Ini penting bagi kita dan jamaah sekalian, mengingat tampaknya masih banyak saudara kita yang hidup serba kecukupan, bahkan berkelimang harta, namun hatinya tidak tenang, hatinya sempit dan tidak lapang. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, menurut para ulama berdasarkan dalil-dalil setidaknya ada 5 kunci meraih ketenangan dan kelapangan hati. Yang pertama, kunci ketenangan dan kelapangan hati adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pada Rasul-Rasulnya. Sebagaimana kita ketahui, taat kepada Allah merupakan salah satu sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang beriman dan bertakwa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun hajat dan keinginannya akan dipenuhi. Apapun masalah yang dihadapinya akan diberi jalan keluar. Bahkan akan dilimpahi rizki dari jalan yang tak terduga-duga. Termasuk hatinya akan selalu dilapangkan di setiap keadaan. Mari kita simak firman Allah mengenai jaminannya bagi orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak terduga. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kunci kedua penenang dan pelapang hati adalah berzikir dan selalu mengingat Allah, Zat yang Maha Menciptakan. Bahkan lebih luas lagi, selain zikir dengan asma dan sifat-sifatnya, kategori zikir di sini adalah mencakup zikir mengingat kekuasaan, ciptaan dan aturan-aturannya serta tanda-tanda kebesarannya. Adapun jaminan Allah bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah, dalam Al-Quran dijelaskan, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kunci ketiga untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati adalah bertaubat dan berserah diri kepada Allah. Setiap manusia pasti berbuat dosa dan kesalahan. Obatnya adalah bertaubat kepada Allah. Orang yang berbuat dosa kemudian bertaubat ibarat orang yang kotor kemudian mandi. Hal itu segera dilakukan. Jangan menunggu dosa itu berkarat dan berakibat mengeraskan hati. Dalam surat At-Talaq Allah berfirman, wa may yatawakkala 'alallah fahuwa hasbuhu innallaha balighul amri. Yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Walhasil, setiap kita sudah berbuat lalai atau berbuat dosa, segera mengakhiri dengan taubat, setidaknya dengan beristighfar. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kunci keempat penenang hati adalah memperdalam ilmu Allah. Tak bisa disangkal,
sempitnya hati kita akibat kurangnya ilmu Allah dalam hati kita. Maka salah satu kunci penting meraih ketenangan hati adalah mendalami ilmu-ilmunya. Sebab dengan hati kita akan tenang dan terang dalam gelapnya ketidaktahuan. Karena itu, selagi ada waktu, tuntutlah ilmu Allah, perdalamlah ilmu Allah, niscaya hati kita akan lapang dan terang. Ingatlah, ilmu itu cahaya yang selalu menerangi pemiliknya, sekaligus menuntunnya ke jalan keselamatan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kunci kelima ketenangan hati adalah selalu menolong sesama. Sebagaimana hadis yang sudah disampaikan dalam mukadimah tersebut, orang yang selalu menolong kesulitan orang lain maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Bukanlah ketika mendapat pertolongan orang lain hati kita menjadi senang, maka itu pula yang dialami orang lain saat ditolong oleh kita. Maka mulai dari sekarang, marilah perbanyak membantu orang lain. Niscaya kita akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Man kana fi hajati akhih kana Allah azza wa jalla fi hajatih. Wa man farra ja'an muslimin kurbah farrajallahu azza wa jalla anhu biha qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan membukakan satu kesulitannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Sebab dari itu, marilah kita semua menebar kebaikan, kebaikan yang akan kembali kepada kita. Tolonglah orang lain, niscaya kita akan mendapat pertolongan. Bukalah kesulitan orang lain, niscaya kesulitan kita pada hari kiamat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, serta di akhirat kelak kita termasuk hamba-hamba yang mewarisi surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hada wa astaghfirullahal adim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi mu'ayyidis sabirin bi'asisi nasrih wa muyassiris syakirina lihamdi syukrih wa muwaffiqil mukhtarina lil qiyami bi amrih. Ahmaduhu ala ma an'am wa aslama li amrihi fima hakama wa abram. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntahad duhur, salatan daiman bila fana'i wala futur, wa salaman taslima kasira. Amma ba'du,
Faya ayuhan nas ittaqullaha innallaha amarakum bi amri bada'a fihi binafsih wa sana bi malaikatihi wa ayada bil mu'minina min ibadih faqala asa min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimun taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiyaika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fit alaihim wa da'i'a adyanihim wa ahrijhum min dikil sujun ila sa'ati awtanihim wa la ajmal alhum fitnata lid dolimin wa najahim birahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaqulna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itadil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'alakum tazakkarun. Fazkurullahal adim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.